Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya teman-temanku? Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan juga kesehatan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu jaga jarak, memakai masker, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk teman-teman tadi video openingnya gimana? Keren kan? Kayak menegangkan gitu. Konsepnya kayak trailer di film. Bam 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 gitu. Tapi sebenarnya kita akan membahas topik kali ini dengan asik aja ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama aku Said Raffi Apta. Aku kuliah di UPN, jurusan Ilmu Komunikasi, dan sekarang semester 2. Kali ini teman-teman berada di program acara Ngopi, Ngobrol bareng Raffi. Jadi pada tema kali ini kita akan membahas sinetron versus etika penyiaran. Oh, gokil. Jadi kenapa sih sinetron itu? Ada apa dengan sinetron? Kenapa kita harus membahas sinetron? Jadi ternyata sinetron ini adalah program televisi yang menurut dari penelitian Nielsen mempunyai rating paling tinggi. Namun ternyata tayangan-tayangan di sinetron ini tidak selalu menampilkan hal yang baik. Banyak stasiun televisi yang berlomba-lomba membuat sinetron sebanyak mungkin sehingga bisa mendapatkan audiens dan penonton yang setia yang sangat banyak seperti itu. Memang tidak bisa dipungkiri karena memang di Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya adalah menonton televisi untuk mencari hiburan, bukan edukasi. Itu kenapa di televisi pasti kita lebih banyak menjumpai program-program yang sifatnya hiburan daripada edukasi. Pentingnya etika penyiaran bagi sinetron dan televisi. Televisi itu harus mematuhi kode etik penyiaran. Kenapa? Karena industri penyiaran mempunyai tanggung jawab sosial terhadap publik. Tanggung jawab tersebut diatur dengan sistem nilai budaya, undang-undang negara, agama, dan aturan-aturan lainnya. Jadi, kebebasan penyiaran bukan berarti bebas dari batasan dan campur tangan apapun. Jadi, yang disiarkan oleh televisi seperti sinetron itu tuh juga tidak boleh asal-asalan. Dia tidak boleh melanggar etika penyiaran ini. Jika stasiun televisi melanggar kode etik penyiaran, maka tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk memberikan surat peringatan. Dari dalam pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan standar program siaran SPS juga sudah tertera bagaimana media harus bersikap dan berperilaku. Nah, namun ternyata masih banyak adegan-adegan di dalam tayangan televisi, di dalam sinetron itu sendiri khususnya, yang melanggar dari kode etik penyiaran. Aku akan ngasih ke kalian contoh-contoh dari adegan yang melanggar kode etik penyiaran dalam program sinetron. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini aku akan kasih 2 aja sebagai contohnya. Oke? Mari kita simak video yang akan lewat ini. Halo kan, lama kita gak bertemu kan. Ini akibatnya kalau kamu main-main sama aku. Kenapa sih adegan dari sinetron tadi termasuk melanggar kode etik penyiaran? Jadi, potongan dari cuplikan sinetron Tapan Ibu Tiri mengandung unsur kekerasan. Jadi tadi kita lihat cowoknya itu menjambak rambut dari cewek gitu. Dan juga ada tindakan kekerasan lain yaitu berantem dan juga bermain pistol, yang menembakkan tadi pistol. Nah, seperti itu. Jadi dalam kode etik penyiaran, hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di dalam UU nomor 32 tahun 2002 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Sedangkan pada pasal 36 ayat 5 yang berbunyi isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, atau berbohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya lagi, pada pasal 36 ayat 6 yang berbunyi isi siaran dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
Jadi itulah kenapa sinetron tadi melanggar kode etik penyiaran. Nah, gimana teman-teman? Masih pengen lihat cuplikan sinetron lain yang juga melanggar kode etik penyiaran? Oke deh, aku kasih lagi satu contoh berikut videonya. Wis, seru nggak tuh tadi? Pas berantem geng motor gitu kan. Dan jadi itu tadi adalah cuplikan dari sinetron Anak Langit yang tayang di salah satu stasiun televisi. Lalu kenapa sinetron tersebut juga melanggar kode etik penyiaran? Seperti yang kita lihat tadi, adegan berkelahian, pergalian antar geng, tawuran seperti itu kan, dianggap seperti biasa gitu. Banyak sekali adegan di sinetron Anak Langit tersebut yang memperlihatkan tawuran antar geng motor seperti itu. Nah, takutnya adegan seperti ini ditangkap anak-anak sebagai adegan yang biasa, sehingga apalagi anak-anak gemar meniru kan. Nah, itulah mengapa sinetron tadi juga melanggar kode etik penyiaran. Kode etik yang dilanggar itu adalah etika penyiaran yang ada di P3 dan SPS pasal 23 ayat 1 yang berbunyi menampilkan secara detail peristiwa kekerasan seperti tawuran, hiburan yang tidak sehat, kontrol dan perekat sosial, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan atau bunuh diri. Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Pelanggaran etika yang dilakukan pada sinetron Ratapan Ibu Tiri dan Anak Langit yang sudah tadi kita lihat bersama-sama, ini tentu bisa memunculkan keresahan khalayak. Masih merebaknya tayangan bermuatan kekerasan di layar televisi menunjukkan bahwa tanggung jawab moral stasiun televisi yang secara hakiki menggunakan frekuensi publik yang masih belum terwujud dengan baik, dan stasiun televisi masih mengatasnamakan kepentingan rating dengan menjual kekerasan pada publik dengan pertimbangan etis yang minimalis. Adegan-adegan kekerasan yang tayang di televisi ini tentu saja menjadi sebuah pesan yang disampaikan dan penonton menjadi sebagai komunikan. Berbahaya jika penontonnya adalah anak-anak di bawah umur. Ini bisa menjadikan mereka berpersepsi bahwa kekerasan boleh dilakukan tanpa melihat kebenarannya. Ketika cara berpikir mereka telah berubah dengan melihat apa yang mereka tonton, maka akan sulit untuk merubah persepsi awal yang sudah tertanam. Maka sebagai warga Indonesia yang baik, ketika kita melihat adegan yang melanggar kode etik penyiaran di stasiun televisi, seharusnya yang harus kita lakukan adalah melaporkannya kepada KPI, sehingga KPI bisa menindaklanjutinya. Karena apa? Karena ternyata masih banyak pelanggaran-pelanggaran di sinetron, di televisi yang belum mendapatkan tindakan dari KPI. Sebenarnya gimana sih tanggapan dari KPI tentang adegan yang ada di dalam sinetron tersebut? Berikut cuplikan video pendapat yang disampaikan oleh KPI. Sinetronnya apa, misalnya tiap hari dia tonton lalu melakukan itu, tentu akan kami tindak juga sesuai dengan regulasi yang kemudian dimungkinkan kami melakukan tindakan apa. Tapi nggak jadi alarm gitu, dia udah nyebut sinetron artinya kan memang udah clue Kalau- gitu, kalau pasti artinya- itu jadi alarm dong Jadi gitu begini, yang mau sinetron saya kita. katakan, kita punya survei indeks kualitas. Tiap tahun kami melakukan 2 kali. Dan sinetron adalah 3 ranking terbawah. Artinya kami selalu perhatikan itu. Sinetron, Infotainment, dan variety variety show. Ini adalah 3 yang selalu mendapat rapot merah dalam survei indeks kualitas kami. Dan kami melakukan perhatian khusus terhadap 3 kategori program tersebut. Menurut teman-teman gimana tuh tadi pendapat dari KPI tentang sinetron di Indonesia? Apakah sudah cukup memuaskan bagi kita, atau kita masih harus mengkritisi lagi bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh KPI? Tentunya kita harus tetap kritis, mengkritisi terus apa yang dilakukan oleh KPI, sehingga tayangan yang ada di televisi Indonesia semakin baik dan bermutu lebih daripada sekarang. Oke, jadi itu saja, sekian dari video kali ini. Jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. See you. Bye bye. Dah.